Mau laptop gaming yang nggak nanggung? ROG Strix Scar 17 ini bisa kamu pilih langsung. Tapi buat dapetinnya, kamu wajib nabung. Karena laptop ini nggak bakal ada di warung. Nah, ini dia salah satu laptop gaming terbaru dari Asus ROG yang baru diluncurkan resmi di Indonesia. Nah, ini adalah Asus ROG Strix Scar 17 G733 dengan CPU Ryzen 9 5900HX plus GPU NVIDIA GeForce RTX 3080. Nah, seberapa kenceng laptop ini? Punya fitur baru apa aja? Langsung aja kita bahas ya. Kalau ngomongin desainnya, memang tergantung selera ya, tapi laptop gaming yang satu ini bener-bener keren. Mau kelihatan gaming banget dengan lampu kerlap-kerlip RGB? Bisa, karena di logo ROG, keyboard dan bagian depan bawahnya terdapat lampu RGB. Lebih keren lagi karena lampu RGB di keyboardnya bisa diset per key. Warna lampunya juga soft, tapi bikin kelihatan keren. Pokoknya nggak norak deh. Tapi kalau nggak suka dengan lampu RGB-nya, semuanya bisa dimatikan, biar laptop kelihatan makin simple. Tapi karena body keyboard di bagian kanan didesain semi-transparan, laptop ini tetap kelihatan gahar meski tanpa lampu RGB. Dari kualitas bodinya, chassis laptop ini terasa kokoh banget. Di bagian cover punya two-tone design dengan logo ROG. Dan di bagian lain dengan aksen pola titik-titik reflektif yang jika dilihat dari sudut tertentu bisa terbaca tulisan-tulisannya. Nah, untuk seukuran laptop gaming dengan spesifikasi yang gahar, Asus ROG Strix Scar 17 ini punya bobot yang lumayan ringan, yaitu 2,7 kg. Ketebalan laptopnya ada di kisaran 23 hingga 28 mm. Di bagian bawah, Asus juga memberikan beberapa detail dengan bahan karet agar laptop nggak mudah bergeser. Di bagian karet ini juga terdapat beberapa tulisan yang dihadirkan Asus yang berhubungan dengan brand Asus ROG secara global. Nah, gadget lover, satu hal yang bikin ROG Strix Scar 17 ini unik adalah kita dapat namanya Armory Cap. Atau sebenarnya ini cover untuk bagian engselnya. Jadi di bagian ujung kiri di sini ada bagian engsel dan di bagian covernya ini bisa kita ganti-ganti. Jadi kita kayak punya identitas sendiri gitu. Nah, di paket pembeliannya kita dapetin 3 armory cap. Yang pertama adalah warna hitam. Ini warna hitamnya Dove. Kemudian kita dapetin warna metallic silver dan ada satu lagi yang transparan. Dan di bagian ujungnya ini ada magnet. Jadi ketika kita pasang dia akan snap on kayak gini. Nah, ini kalau kalian suka warna two-tone, kalian bisa pakai warna silver. Tapi kalau kalian pengen simple, bisa pakai warna black, kayak gini. Atau kalau kalian pengen bikin senada dengan laptopnya, karena di bagian bawahnya ini transparan juga, kita bisa pakai yang transparan. Kayak gini. Nah, bagian layarnya ini bisa dibuka pakai satu tangan. Udah jelas sih, karena bagian bodi laptopnya lumayan berat. Begitu dibuka, layar bezel-less dari Asus ROG Strix 17 ini cukup bikin saya amazed waktu pertama kali dibuka. Karena udah terbiasa pakai ROG Zephyrus, nggak kaget sih waktu lihat di laptop ini nggak ada webcam. Di bagian bodinya, Asus ROG Strix Scar 17 ini punya two-tone design dengan sepertiga bodi yang semi-transparan. Lumayan bikin laptop ini kelihatan keren sih, tapi yang bikin saya suka dengan laptop ini adalah penggunaan optical mechanical keyboard dengan jarak antar keycaps yang renggang, serta travel key dengan feedback yang bikin ngetik di laptop ini makin terasa nyaman. Karena menggunakan sensor optik, latency penekanan keyboardnya ini jadi yang paling cepat untuk sebuah laptop gaming, yaitu hanya 0,2 millisecond saja. Di balik tiap-tiap key-nya, terdapat lampu RGB yang bisa diset dengan berbagai mode lighting menggunakan software Armory Crate-nya. Terdapat 6 key di bagian kanan yang sering dibutuhkan untuk beberapa game, dan arrow key ditempatkan terpisah dengan keyboard lain dengan ukuran yang sama besarnya. Touchpad-nya ditempatkan sedikit ke kiri agar posisinya pas berada di tengah bagian 82 key keyboardnya. Menurut saya, ukuran touchpad-nya juga cukup besar. Meski jarang pakai touchpad, tapi pas lagi butuh cepat pakai tanpa mouse, touchpad-nya sangat akurat karena sudah dilengkapi dengan touch precision driver. Kebanyakan port I/O ditempatkan di bagian belakang. Cocok banget untuk gamers karena nggak mengganggu posisi tangan saat menggunakan mouse dan laptop jadi terlihat lebih rapi di meja. Terdapat USB Type-A port, USB Type-C port, HDMI, LAN, dan power connector di bagian belakang. Di bagian kanan hanya terdapat lubang ventilasi udara dan slot untuk ROG Keystone. Dan di bagian kiri terdapat tambahan 2 USB Type-A port dan audio jack combo. Sayangnya untuk content creator tidak disediakan SD card reader. Oh ya, buat yang belum tahu, ROG Keystone ini berfungsi sebagai kunci untuk pengaturan khusus seperti Aura Sync atau pengaturan lain yang kita set di Armory Crate. Ada efek yang keren ketika Keystone ini dipasangkan ke laptop. Untuk konektivitas wireless, disematkan juga Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1 dual band di laptop Asus ROG Strix Scar 17. Nah, pasti kalian penasaran kan sama performa gamingnya? Dengan dapur pacu AMD Ryzen 9 5900HX dan NVIDIA GeForce RTX
3080 yang disematkan di laptop yang cukup portable, laptop ini bisa dibawa ngegame berat kapan aja dan di mana aja. Beberapa game yang saya coba mainkan di laptop ini lancar dan nyaman banget, karena layar laptop ini sudah menggunakan layar IPS level anti-glare beresolusi Full HD dengan refresh rate 300 Hz. Layarnya ini sudah mendukung Adaptive Sync teknologi 100% sRGB dengan respon time 3 millisecond. Nah, berikut adalah beberapa hasil tes main game dengan menggunakan laptop Asus ROG Strix Scar 17 ini. Udah jelas sih, GPU Nvidia GeForce RTX 3080 bisa melibas hampir semua game kompetitif ataupun casual. Meski nggak semua game yang saya coba mendukung ray tracing, tapi tanpa mengaktifkan pengaturan RTX sekalipun, game-game bisa lancar dan nyaman banget dimainkan di laptop ini. Untuk game dengan dukungan ray tracing, nge-game tetap lancar dengan setting grafis maksimumnya. Detail pantulan cahaya tetap nyaman dilihat meski di layar dengan resolusi Full HD. Dan untuk menilai performa dari laptop Asus ROG Strix Scar 17 ini, berikut adalah hasil pengujian benchmarknya. Teknologi thermal cooling di laptop ini memang bekerja sangat bagus. Jarang saya mengalami frame drop karena heat saat bermain game dalam jangka waktu yang lama. Dengan penggunaan yang cukup berat, teknologi liquid metal cooling yang disematkan untuk CPU dan GPU-nya bisa menghantarkan panas cukup merata di bagian bodi. Saat digunakan secara maksimal dengan setting performa turbo, bunyi fan-nya lumayan cukup berisik ya. Jadi kalau main game berat disaranin pakai headset biar tetap nyaman dan nggak keganggu sama bunyi fan-nya. Di sisi audio, laptop ini menyematkan quad stereo speaker dengan dukungan Smart Amp teknologi, audio by Dolby Atmos, AI mic noise cancelling, dan built-in array microphone. Prosesor AMD Ryzen 9 5900HX yang disematkan selain powerful juga bisa menghemat daya cukup baik. Ketika digunakan untuk produktivitas di luar rumah dengan penggunaan aktif untuk produktivitas dan sesekali ngegame ringan, laptop Asus ROG Strix Scar 17 ini bisa bertahan hingga 6-7 jam. Namun, jika digunakan untuk gaming yang lebih berat, laptop ini hanya bisa bertahan hingga kisaran 2 jam saja. Nah, yang saya suka juga dari laptop ini adalah kemampuan fast chargingnya. Untuk mengisi penuh dayanya hanya membutuhkan waktu 2 jam saja. Dengan harga yang cukup mengeras kantong, laptop ini memang jadi laptop serba bisa yang bisa diandelin buat bisa main game kapan aja dan di mana aja. Performa gamingnya bisa melibas hampir semua game dengan dukungan layar yang memiliki refresh rate tinggi. Saya kurang gitu suka dengan aksen RGB-nya, tapi nggak masalah sih karena bisa dimatikan. Namun buat konten creator seperti saya, ketiadaan SD card reader cukup jadi kendala dan layarnya belum memiliki sertifikasi Pantone Validated Display. Tapi untuk gamers, laptop ini udah pasti jadi top of the list untuk laptop gaming dengan performa terbaik di tahun ini. Asus ROG Strix Scar 17 yang saya review ini adalah seri dengan SKU G733QS R938D6T. Harganya tahan nafas dulu. Kalian bisa dapetin laptop ini di beberapa marketplace dengan kisaran harga 59.999.000 alias 60 juta kembali 1.000. Dengan harga yang lumayan bikin sport jantung, apakah laptop ini sebanding dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya, kita diskusi bareng mengenai salah satu laptop gaming sultan ini. Kritik, saran, masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih saya tunggu di bawah. Akhir kata, saya Budi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.